Shalom sahabat rehat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Jumat tanggal 4 April 2025. Pembacaan firman hari ini diambil dari Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kami bersyukur atas napas hidup yang Tuhan masih karuniakan hingga saat ini. Ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas dan berkarya, kami rindu disapa firman-Mu. Ya Roh Kudus, sucikanlah hati kami dan layakkanlah kami, ya Tuhan. Bersabdalah, kami siap membaca, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini, berharga di mataku. Ke anggakko dio pentiroku. Sahabat rehat yang diberkati Tuhan, banyak orang seringkali terjebak dalam anggapan bahwa dirinya tidak berharga. Ada beberapa alasan mengapa seseorang mungkin mempunyai pemikiran seperti itu. Ia merasa kurang beruntung dibandingkan dengan orang lain yang tampak sukses, pintar, kaya, dan berkuasa. Ia semakin merasa seperti orang yang tidak berharga karena pengalaman hidupnya menunjukkan bahwa ia sering diremehkan dan tidak dihargai karena statusnya. Temannya yang kaya dan berstatus tinggi lebih dihormati daripada dirinya yang tidak kaya dan tidak berstatus. Pengalaman seperti ini memperkuat rasa tidak berharganya dalam hidup. Benarkah manusia tidak berharga? Di dunia ini kita sering mengkategorikan dan membeda-bedakan orang. Manusia diberi harga sesuai dengan ukuran dunia. Nilai seseorang seringkali hanya diukur dari keuntungan dan kerugian yang dihasilkannya. Namun
pandangan Tuhan terhadap dunia tidak sama dengan pandangan manusia. Manusia adalah makhluk yang sangat berharga di mata Tuhan. Ayat 4 pembacaan kita. Nilai keberhargaan manusia tidak ditentukan oleh keberadaan manusia, melainkan oleh keberadaan Tuhan yang menciptakannya. Tidak peduli siapa kita, kaya atau miskin, bijak atau bodoh, sukses atau gagal, sehat atau sakit, nilai kita sebagai manusia tidak berkurang di hadapan Tuhan. Nilai keberhargaan manusia ini tercermin dalam banyak bagian dari firman Tuhan ini. Allah telah melakukan banyak hal, yaitu menciptakan, membentuk, menebus, dan memanggil umat-Nya. Bahkan Allah juga akan menyertai, memelihara, mengasihi, mendatangkan berkat dalam keturunan, dan menghimpun umat-Nya. Sahabat rehat, Allah menunjukkan betapa berharganya manusia sejak semula, kini, dan masa akan datang. Semua itu adalah anugerah berharga dari Tuhan. Maka dari itu, kita jangan mudah merasa tidak berharga di dunia. Jangan biarkan dunia menentukan harga kita berdasarkan apakah keberadaan kita menguntungkan atau merugikan dunia. Kita berharga di hadapan Tuhan. Iman seperti ini membuat kita mensyukuri keberadaan kita dalam hidup dan memberi kita kekuatan untuk bangkit kembali dari segala situasi kehidupan yang muncul dalam hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang boleh kami alami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia dan Tuhan kasihi. Kami sangat berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan juga kehidupan umat-Mu, jemaat Tangerang. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan kuatkan dan hiburkan, yang berulang tahun Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, biar tetap bangsa dan negara kami aman, damai, sejahtera, dan kami boleh diberikan kebebasan di dalam memuji, memuliakan Engkau. Engkau juga memberkati pemerintah kami Tuhan, boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah rehat kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita senantiasa.